Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat melayani Tuhan. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan baru. Semua karena anugerah Tuhan. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, di sepanjang malam Tuhan sudah lindungi kami, dan pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami adanya. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan pengertian yang baru, untuk kami memahami firman-Mu dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Kolose 2 ayat yang ke-6 sampai 9. Kolose 2 ayat 6 sampai 9. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman, yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah, supaya jangan ada yang menawan kamu, dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmaniah, seluruh kepenuhan kealahan. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Kolose 2 ayat 6-7. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman, yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Judul renungan kita hari ini adalah Jangan Goyah Tetap Teguh Dalam Iman, ditulis oleh Lori. Sahabat suara kasih, apakah kamu adalah orang Kristen yang baru? Menerima Yesus sebagai Tuhan sebagai juru selamat pribadimu. Melalui ayat renungan ini, Paulus menyampaikan dua nasihat penting, yaitu pesan tentang cara hidup orang-orang yang sudah menerima Tuhan Yesus, dan peringatan untuk menghadapi tantangan yang akan mempengaruhi iman orang percaya. Kenapa Paulus menyampaikan hal ini? Faktanya, saat kamu baru menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu adalah awal perjalananmu sebagai murid Kristus. Saat pertama kali memutuskan menerima Tuhan Yesus, kita rela melepaskan banyak hal yang kita anggap begitu berharga. Itu adalah awal dari harga yang harus kita bayar untuk mengikut Kristus. Tidak sampai di situ saja, akan banyak hal tak terduga yang akan kita hadapi sebagai pengikut Kristus. Sudah pasti kita akan menghadapi beragam tantangan, dan bagaimana kita meresponi tantangan ini sangat menentukan seberapa besar iman kita kepada Kristus. Itu sebabnya sejak awal, Tuhan Yesus menegaskan kepada murid-muridnya, bahwa siapapun yang mengikut Dia, harus rela memikul salib dan menyangkal diri setiap hari.
Sebagai murid, apakah Anda pernah mengalami situasi di mana Anda harus merelakan sesuatu yang kamu punya demi iman? Apakah kamu rela memikul salib demi Kristus? Ada banyak orang percaya di luar sana yang bahkan kehilangan nyawanya demi Kristus. Paulus misalnya, dengan berbesar hati mengakui bahwa kehilangan nyawa demi Kristus adalah sebuah keuntungan. Karena itulah, Paulus memperingatkan semua orang percaya untuk berpegang pada janji Tuhan, bahwa setiap pencobaan yang datang hanyalah pencobaan biasa, dan yang tidak melebihi kekuatan manusia. Bahkan Tuhan tidak akan membiarkan kita dicobai. Malahan Dia sendiri akan menyediakan jalan keluar, atau kemampuan untuk menanggungnya, dan hanya murid Kristus yang memiliki iman yang murni yang bisa melakukannya. Apakah kamu sudah memiliki iman yang murni di dalam Tuhan? Alamilah proses pertumbuhan rohani setiap hari. Caranya dimulai dari mencintai firman Tuhan. Semakin kamu mendekatkan diri kepada Tuhan melalui firman-Nya, semakin imanmu terus berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia, bertambah teguh dalam iman, dan memiliki hati yang penuh dengan syukur. Saat kamu sudah berakar di dalam Tuhan, kamu akan dimampukan untuk menangkal berbagai ajaran-ajaran palsu yang berusaha menggoyahkan imanmu, sama seperti Paulus. Imannya yang murni kepada Kristuslah yang memampukan dia untuk menghadapi berbagai tantangan selama pelayanannya memberitakan Injil, termasuk ketika berada di penjara bersama Silas. Mujizat terjadinya gempa bumi di dalam sel penjara tersebut terjadi bukan karena Paulus punya kekuatan gaib. Sebaliknya dia mengandalkan kuasa Tuhan bekerja melalui doa dan pujian-pujian. Sahabat Suara Kasih, kamu juga bisa melakukan hal yang sama. Jika kamu benar-benar mau mengandalkan Tuhan, malam ini ambil komitmen untuk mau bertumbuh dan berakar setiap hari di dalam firman Tuhan. Marilah kita renungkan. Kiranya renungan hari ini mengingatkan kita bahwa Tuhan adalah sumber pertolongan dalam segala hal, sehingga kita selalu bergantung penuh di dalam Tuhan setiap hari. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Suara Kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami Bapa, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu.
Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepadamu, Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami. Daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.